Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman dari kelas IPA 2B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Islam di Polandia. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang Islam di Polandia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang demografinya. Nama resmi Polandia adalah Republic of Poland. Ibu kotanya adalah Warsawa. Lambang nasionalnya adalah elang dengan mahkota. Luas negara Republik Polandia adalah 312.685 km persegi. Letak geografisnya berada di Eropa Tengah, yang berbatasan timurnya adalah Ukraina, Belarusia, Lituania, dan Rusia. Bahasa nasionalnya adalah Polandia. Warsawa terletak di jantung dataran Eropa Utara di teras Sungai Vistula yang berdrainase baik. Dilihat dari segi populasi negara Polandia didominasi oleh orang penganut Katolik Roma. Populasi Polandia masih tergolong muda. Menurut perkiraan PBB, median usia di Polandia lebih rendah dibanding di negara-negara maju yang diperlakukan secara agregat. Namun, situasi ini kemungkinan akan berubah pada tahun 2025. Selain itu, tingkat kesuburan total saat ini akan diproyeksikan akan tetap menjadi salah satu yang terendah di dunia. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade mendatang, populasi Polandia diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan negatif dan percepatan proses penuaan. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah masuknya Islam ke Polandia. Kaum muslimin Polandia adalah keturunan migran Tartar yang tiba di negara ini pada abad ke-14 hingga ke-15 ketika beberapa Tatar atau tawanan perang dan pengungsi dari Golden Horde yang secara resmi beragama Islam sejak abad ke-13 menetap di Lituania, yang pada saat itu adalah sebuah monarki bersama dengan Polandia yang kemudian membentuk kerajaan dua bangsa. Kaum muslimin di Eropa sebagian besar berada di negara-negara Balkan. Mereka adalah keturunan dari berbagai kelompok yang memeluk Islam ketika dinasti Utsmaniyah berkuasa dan juga kelompok-kelompok muslim asal Eropa, khususnya Turki. Nah, yang ketiga yaitu jejak-jejak peradaban Islam di Polandia. Yang pertama yaitu Masjid di Kruzniani. Bentuk masjid di Kruzniani mirip dengan gereja Latin dua menara abad ke-18 dan awal abad ke-19 serta gereja-gereja bersatu pada periode yang sama. Masjid di Kruzniani ini berkat pekerjaan restorasi yang dikoordinasikan oleh masyarakat setempat dan melestarikan sifat asli baik arsitektur maupun lingkungannya. Jadi ada halaman berumput yang dikelilingi dinding batu menyerupai gundukan tanah dan di dekatnya ada jalan tak beraspal menuju tempat pembuangan sampah. Beberapa elemen Islami pada masjid di Kruzniani ini antara lain kubah berbentuk kubah dengan puncak, kenop memanjang, dan bulan sabit. Berada di atas menara fasad dan menara kecil di tengah atap. Bentuknya menunjukkan kubah masjid dan kubah gereja ortodoks yang berbentuk bawang. Solusi tiga menara ini unik dibandingkan dengan masjid lain di Polandia. Hanya ditemukan di masjid yang dibangun kemudian di Schonim yang dihancurkan pada tahun 1944. Nah, yang selanjutnya yaitu masjid di Bohoniki. Pendekatan berbeda terhadap metode perlindungan struktur diterapkan pada masjid di Bohoniki yang dibangun sekitar tahun 1900-an. Pada tahun 1970-an, fasadnya
dicat hijau dan atap pinggul serta menara berbentuk bawang ditutupi dengan lembaran seng diganti dengan kayu. Sirap hingga akhir tahun 1985. Pohon maple dan linden di dekatnya, kebun buah-buahan di sekitar masjid, dan pagar kayu membuat lingkungannya tampak seperti bangunan tempat tinggal di sekitarnya. Renovasi selanjutnya dilakukan secara tidak konsisten. Di satu sisi atapnya dikembalikan ke sirap kayu, bahan atap tradisional untuk sebagian besar masjid, untuk misalnya yang ada di Yukiski, Liwe, Yozjeks, dan Norgodek. Menurut catatan ikonografis, masjid berbentuk kubah di Doubuski juga memiliki atap sirap kayu. Nah, yang keempat yaitu ada tokoh dan organisasi Islam di Polandia. Saat ini terdapat 5 organisasi denominasi Muslim yang terdaftar di Polandia. Para imam hanya beroperasi di dalam mereka dan tidak ada imam yang independen. Dalam bingkai MZR terdapat 1 mufti dan 9 imam yang masing-masing bertugas di masjid atau musala. Mufti Tomasz Mickiewicz dan 2 imam yaitu Janusz Aleksandrowicz di Masjid Krusniani dan Aleksander Bazarowicz di Masjid Bohoniki. Berasal dari Tatar, namun mufti tersebut adalah satu-satunya yang memiliki pendidikan teologi formal, sedangkan 2 lainnya memperoleh pengetahuan di berbagai pusat di luar negeri, di Eropa dan sekitarnya. 2 imam, Ramil Khairov dan Musala di Sukhola dan Mirzogolibib Ralibev di Musala di Biasitov. Berasal dari Rusia dan tinggal di Polandia sebagai hasil kesepakatan antara Mufti Mickiewicz dan Mufti Tatarstan. Mereka adalah 2 imam dengan pendidikan teologi muslim tradisional, dan karena bahasa Rusia seperti bahasa Polandia adalah bahasa Slavia, mereka dengan cepat mempelajari bahasa komunitas mereka. 3 imam yang tersisa adalah Ismail Kailaks di Masjid Gdańsk, Fahid Ercan di Musala Pemakaman Tatar di Warsawa, dan Abdul Karim Gok di Musala, komunitas lokal Fatih yang berbahasa Turki. Nah, yang terakhir yaitu kehidupan Islam kontemporer di Polandia. Yang pertama yaitu keseharian umat Islam di Polandia. Interaksi tatap muka dengan mualaf lainnya lebih mudah bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, di mana fasilitas muslim telah dibangun. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota kecil dan daerah pedesaan, jumlah mereka mungkin cukup terbatas. Hal ini diimbangi dengan interaksi di ruang virtual. Umat virtual tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya penting yang memberikan dukungan dan rasa memiliki. Meskipun terdapat perbedaan ideologi, namun karena sifat eksteritorialnya, ia menciptakan peluang untuk membuat pilihan. Dengan menanamkan agama, mereka dalam konteks lokal menyoroti kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa saja sebagai seorang muslim, dan menjadikan Islam sebagai sebuah seperti agama yang baik. Para mualaf menantang kehadiran pandangan orientalis yang sangat kuat, yang menjebak umat Islam ke dalam dunia keberbedaan. Dalam proses menegosiasikan identitas yang diberi penghubung dan menantang wacana arus utama,
Para mualaf Polandia mengatasi oposisi biner dengan banyak cara yang kreatif. Mereka mempertanyakan apa artinya menjadi orang Polandia dan menganggap diri mereka setia dan jujur. Nah, selanjutnya yaitu problematika kehidupan umat Islam di Polandia. Polandia menjadi salah satu negara yang tidak luput dari pengaruh meluasnya gerakan Islamofobia di Eropa. Menariknya, keberadaan komunitas Muslim di Polandia sangat kecil jika dibandingkan dengan negara Eropa yang lain. Oleh karena jumlah tersebut, terdapat sebagian akademisi yang mengatakan bahwa Islamofobia yang berkembang di Polandia sebagai Islamofobia without Muslim community or platonic phobia. Artinya fobia yang muncul di masyarakat Polandia tidak didahului dengan pengalaman pribadi negatif, persaingan di pasar kerja, atau kesan buruk ketika berinteraksi di ruang publik dengan komunitas Muslim. Selanjutnya, kecilnya proporsi umat Islam di seluruh populasi Polandia tercermin dari terbatasnya kehadiran umat Islam di masyarakat Polandia. Hanya ada 4 masjid yang dibangun khusus di Polandia. Beberapa bangunan yang menampung masjid-masjid lain hanya memiliki sedikit tanda yang menunjukkan tujuannya. Oleh karena itu kita dapat kita ketahui bahwa Islam Polandia sejauh ini belum terwujud dalam landscape arsitektur Polandia. Pernyataan serupa dapat dibuat sehubungan dengan pakaian Islami. Jilbab masih menjadi pemandangan yang tidak biasa di Polandia. Hal ini menarik perhatian dan memicu reaksi. Mulai dari tatapan ingin tahu atau pertanyaan sopan hingga pelecehan. Perempuan yang memiliki pengalaman tinggal di luar negeri merasa lebih nyaman mengenakan jilbab di Eropa Barat. Beberapa dari mereka terpaksa melepasnya ketika mengunjungi Polandia, menyembunyikan sebagian atau seluruh identitas Muslim mereka. Memungkinkan beberapa perempuan untuk mengarahkan sikap bermusuhan terhadap Islam dan Muslim. Namun bagi sebagian lainnya, berhijab menjadi salah satu elemen citra diri dari seseorang yang kuat dan terlihat secara sosial. Muslim adalah minoritas marginal di Polandia. Ini menunjukkan bahwa mereka sering mendapatkan persepsi negatif dan permusuhan dari kelompok mayoritas. Stereotip orientalis tentang Islam dan orang-orang yang terkait dengannya tersebar luas dan seringkali direproduksi di media penelitian di Amerika Utara dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, menunjukkan bahwa prasangka semacam itu dapat mempengaruhi proses peradilan terhadap kasus-kasus yang melibatkan umat Islam. Muslim adalah minoritas marginal di Polandia, namun penelitian menunjukkan bahwa mereka sering mendapat persepsi negatif dan permusuhan.